Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di channel Ngeskrip MR. Nah, udah lama ya kita gak ngonten lagi ya karena ada beberapa kendala pada channel-channel yang lainnya, guys. Oke, jadi kali ini saya mau membahas nih mengenai kendala ya. Jadi saat itu saya tuh punya kendala pada salah satu channel setelah mengganti namanya ya. Jadi memang tujuan saya itu mengganti nama itu karena memang memiliki tujuan untuk mengubah niche ataupun mengubah tema kontennya ya. Nah, itu apa saja sih yang akan didapatkan gitu ya? Maksudnya kendalanya itu apa saja, dampak dari penggantian nama channel itu apa saja. Nah, akan kita bahas di video ini. Dan sebelum ke pembahasannya, kita akan intro dulu. Oke, jadi ini hanya sebatas berbagi pengalaman saja ya. Jadi apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, apa yang sudah saya coba gitu, ya mungkin siapa tahu bermanfaat juga buat kita semua tentunya. Dan di sini apa dampak dari nama channel yang kita ubah gitu. Misalkan mengganti nama channel, apa dampaknya? Nah, di sini akan saya bahas. Dan yang pertama gitu, di sini gak pakai lama-lama aja ya teman-teman. Nah, teman-teman itu harus memperhatikan juga sebelum mengganti nama itu ya. Memang diperbolehkan sama pihak YouTube selama channel tersebut belum memiliki sertifikasi ya ataupun belum memiliki tanda checklist pada nama channelnya. Ya, setiap channel yang memiliki tanda checklist itu harus berada di atas 100.000 subscriber. Kalau nggak salah ya 50.000 subscriberan adalah 100 sih kalau nggak salah sudah mendapatkan play button itu baru ya, baru checklist itu ada tanda checklistnya. Nah, itu kalau memang belum ada checklistnya itu bisa diganti namanya teman-teman ya, karena memang harus memuat lagi. Kalau mengganti nama channel, nah itu nantinya itu akan disebutkan apa ya, ya kayak membuat identitas baru ya teman-teman. Nah, walaupun kontennya sama, misalkan kita membuatnya kontennya tetap sama, tapi nama channelnya itu diubah. Nah, itu tetap nanti algoritma akan anjlok dulu, akan turun dulu ya teman-teman. Itu dampak dari penggantian nama channel. Nah, itu bagaimana Bang kalau misalkan mengganti nama channel, tapi videonya juga ikut diganti, misalkan dihapus dulu terus diganti. Nah, itu juga sama teman-teman ya. Algoritma channel YouTube akan anjlok teman-teman. Nah, contohnya ini. Nah, yang dulunya itu konten channel saya itu tentang game ya, tentang game Mobile Legend. Nah, saya ubah semuanya 100% saya ubah mulai dari banner, kemudian foto profilnya dan nama channelnya, dan terus sama konten-konten videonya saya ubah menjadi alur cerita teman-teman. Nah, seperti ini gambarnya ya untuk channelnya. Nah, itu wah kacau banget teman-teman. Anjlok ya, yang awalnya ribuan, puluhan ribu gitu satu hari trafficnya itu anjlok menjadi 500-an. Waduh, aku hampir ya gimana gitu, deg-degan juga. Wah, kenapa ini? Udah cari itu ya, udah cari ya maksudnya cari itu sumber kemana-mana gitu, cari solusinya di mana-mana. Ya, tetap ternyata dan untuk memperbaikinya juga ya cukup lumayan susah teman-teman. Untuk memperbaiki channel yang sudah algoritmanya hancur ataupun algoritmanya anjlok. Jadi itu kalau setelah mengganti nama channel itu ya teman-teman, otomatis semua data yang terkait nama channel sebelumnya itu akan dihapus terlebih dahulu, akan dihilangkan, dan akan dimasukkanlah data yang baru dengan nama yang baru juga teman-teman. Dengan nama yang baru kita ganti seperti itu. Nah, itu otomatis kan yang dulu itu misalkan namanya itu Ngeskrip MR nih, channel ini ya namanya misalkan. Nah, itu kan sudah tertera tuh, sudah teridentifikasi bahwasanya channel ini identitasnya itu Ngeskrip MR. Ngeskrip MR. Nah, kalau diubah otomatis akan hilang. Hilang dari pencarian. Hilang dari rekomendasi YouTube. Kemudian hilang dari feed ya, feed ataupun beranda YouTube. Misalkan feed itu apa ya? Ya beranda awal buka aplikasi YouTube itu suka nongol tuh beberapa video. Nah, itu disebut feed ya, teman-teman.
ataupun beranda lah seperti itu. Nah, itu nanti akan hilang terlebih dahulu di situ. Nah, untuk cara memperbaikinya yaitu ada beberapa cara yang saya temukan itu di berbagai sumber ya. Jadi saya menemukannya itu ya sumber dari YouTube juga, sumber dari Google. Saya cari-cari, searching dulu itu alhamdulillah ketemu. Tapi ya sampai saat ini memang belum naik ya teman-teman. Trafiknya anjlok seperti ini turun drastis. Dan ya pendapatannya juga otomatis mengecil juga ya teman-teman. Ya itu kendalanya teman-teman. Aduh. Tapi memang ada resikonya ya. Setiap hal yang dilakukan itu ada resikonya. Dan untuk cara memperbaikinya juga dikatakan itu harus konsisten aja pada konten yang baru ya. Konten yang kita garap. Minimal katanya sih 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan itu nanti akan naik lagi. Setelah datanya tersinkron ya. Setelah datanya maksudnya datanya itu sudah apa ya kalau disebutan ya. Ya intinya datanya itu sudah 100% terakomodasi seperti itu. Jadi sudah dapat rekomendasi juga, sudah dapat ditemukan di pencarian untuk nama judulnya. Soalnya kalau channel yang baru diganti, nanti saat melakukan pencarian nama channel di pencarian YouTube itu akan hilang teman-teman, gak bakalan ketemu. Nah, jika setelah 1 bulan, 2 bulan, saat dicari di pencarian itu nama channelnya itu, jika channelnya ketemu, nah itulah teman-teman, di situlah awal mula akan naik lagi algoritma katanya ya. Ini juga saya masih dalam proses untuk memperbaiki algoritma di channel yang saya ubah niche-nya itu. Yang awalnya ribuan, yang awalnya puluhan ribu gitu. Untuk trafiknya kok anjlok jadi 500, 400, 300. Waduh, udah kaget banget itu teman-teman. Ya mungkin sampai sini dulu untuk informasi seputar dampak penggantian nama channel. Jadi buat teman-teman nih, jangan asal ganti channel, harus memikirkan matang-matang. Mengganti channel itu pengennya apa gitu. Tapi ada teman-teman, ada yang nyaranin katanya di backlink aja. Nah, di backlink itu kita naruh link video ataupun link channelnya itu pada sumber yang lain seperti Google ADS ya. Google ADS itu pengiklan ya, mengiklankan video ataupun website gitu. Nah, tentunya ada bayarannya juga untuk Google ADS ataupun FB ADS, sama YouTube ADS juga ada ya, bukan YouTube AdSense, tapi YouTube ADS itu iklan. Jadi saat melakukan pencarian itu kan suka ada tuh nongol beberapa di hasilnya itu ada video tuh. Nah, di atasnya itu ada tulisan iklan. Nah, itu disebutnya YouTube ADS, teman-teman. Jadi bukan semata-mata itu ya. Jadi itu memang ada bayarannya. Yang disebut bayarannya itu jadi gimana ya? Ya ini maksudnya targetan itu ya. Jadi bayarannya itu misalkan kita top up untuk ADS-nya itu sebesar 100.000. Nah, per harinya itu akan dipotong teman-teman tergantung jumlah targetan. Misalkan kita seharinya itu menargetkan 10.000 orang. Nah, nanti biayanya juga akan tertera untuk per harinya itu biayanya kadang misalkan 50.000 per hari. Nah, otomatis itu dikurangi. Jadi ya 2 hari mungkin ya, atau mungkin ada juga misalnya ngambilnya yang 5.000 orang, targetnya itu per hari. Nah, nanti pengurangan saldonya itu sebesar 15.000 misalkan. Nah, setiap hari dikurangi 15.000, 15.000 dikurangi. Nah, sampai saldo yang kita top upkan itu menjadi 0 rupiah, dan setelah 0 rupiah otomatis gak berjalan lagi iklannya. Ya, seperti itu teman-teman. Dan terkadang juga kan suka nemu tuh saat membuka video YouTube. Nah, ada iklan tapi tentang game ya, tentang game orang yang memainkan dan dia juga punya channel. Nah, itu juga termasuk teman-teman ya. Termasuk ke situ juga. Jadi bayaran itu ya seperti itu teman-teman. Dan kenapa banyak iklan di YouTube ya, karena itu teman-teman, banyak yang mempromosikan. Intinya mempromosikan lah, baik perusahaan atau ya konten channel seperti itu ya, intinya seperti itu. Dan ya mungkin sampai sini untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.